Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang model jaringan atau network model. Jaringan atau network adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang mengirimkan data dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Hardware atau perangkat keras itu terdiri dari memori, prosesor, dan lain sebagainya. Sedangkan software itu disebut dengan perangkat lunak atau aplikasi. Pekerjaan mendasar untuk memecahkan masalah dengan komputer dilakukan oleh perangkat keras. Namun dengan bantuan perangkat lunak maka pekerjaan yang rumit dan membosankan akan jadi lebih mudah. Pada level tertinggi, sebuah program dapat mengarahkan proses pemecahan masalah. Rincian tentang bagaimana hal ini dilakukan oleh perangkat keras yang sebenarnya dapat diserahkan ke layar perangkat lunak disebut yang terdapat pada level yang lebih tinggi. Sebagai contoh, pada jaringan komputer itu misalkan dengan mengirim email dari satu komputer ke komputer yang lain. Nah, pekerjaan mengirim email ini dapat dipecah menjadi beberapa tugas, masing-masing dilakukan oleh paket perangkat lunak terpisah. Setiap perangkat lunak menggunakan layanan perangkat lunak lainnya. Pada lapisan paling bawah atau lapisan paling dasar, disebut dengan lower layer, sebuah data atau sepuluhan data baru dikirim dari komputer sumber ke komputer tujuan menggunakan sinyal dan 0 dan 1 bilangan biner. Oleh karena itu dalam bab ini kita akan mempelajari secara umum tentang layer-layer pada jaringan dan membahas fungsi masing-masing. Model jaringan itu menggunakan konsep layer, dan konsep layer ini sering kita gunakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, misalkan pengiriman surat dari seseorang pengirim ke penerima yang berada di kota yang berbeda. Di sini kita lihat bahwa pengiriman surat ini untuk masing-masing pihak, baik pengirim maupun penerima, dapat kita bagi secara umum menjadi 3 layer, yaitu tingkat layer yang tinggi, layer menengah, dan layer bawah. Layer tertinggi untuk pengirim itu adalah pengirim menulis surat dan meletakkan ke dalam kotak surat. Sedangkan untuk middle layernya, surat dibawa oleh petugas pos untuk diserahkan ke kantor pos. Kemudian untuk layer tingkat bawah, surat yang ada di kantor pos akan dikirim ke kantor pos tujuan di kota yang sama penerima tersebut berada. Nah, pengiriman ini bisa menggunakan berbagai media, misalkan kereta api, pesawat, bus, dan lain sebagainya. Kemudian di middle layer penerima, itu surat dibawa dari kantor pos tersebut yang di kota penerima tersebut ke kotak surat yang ada di rumah penerima. Nah, untuk layer atas dari penerima adalah penerima mengambil surat dari kotak surat, kemudian membuka amplop dan membaca surat tersebut. Ini adalah layer-layer tugas yang terlibat dalam pengiriman surat. Berdasarkan dari metode ini ada 3 aktivitas berbeda di bagian pengiriman dan 3 aktivitas di bagian penerimaan. Dan tugas pengangkutan surat antara pengirim dan penerima dilakukan oleh pembawa surat. Di bagian pengiriman, surat tersebut harus ditulis dan dimasukkan ke kotak surat sebelum diambil oleh pengirim surat.
dan dikirim ke kantor pos. Di bagian penerimaan, surat tersebut harus diletakkan di kotak surat penerima sebelum diambil dan dibaca oleh kantor pos. Proses ini harus diselesaikan secara jelas terlebih dahulu sebelum proses berikutnya bisa dilakukan. Nah, ini disebut dengan hierarki dalam pengiriman dan penerimaan surat. Untuk servis atau layanan, setiap layer di bagian pengirim menggunakan layanan layer di bawahnya. Pengirim di layer atas menggunakan layanan di middle layer menggunakan layanan lower layer menggunakan layanan pengangkut. Dalam contoh pengiriman surat seperti pengangkut menggunakan pesawat atau lewat truk kargo. Dalam jaringan komputer, sebelum tahun 1990-an, itu dikenal dengan OSI layer atau yang disebut dengan Open System Interconnection. Yaitu dimulai sekitar tahun 1970-an. OSI layer ini diperkenalkan oleh ISO. ISO ini adalah International Standard Organisasi atau organisasi standar internasional, yaitu menstandarisasikan semua protokol-protokol atau komunikasi jaringan, termasuk komunikasi jaringan. ISO berdiri pada tahun 1947. ISO adalah organisasi dan OSI adalah model layer. Pada model layer OSI itu ada 7 lapisan layer. Yang pertama, yang paling bawah itu adalah physical layer. Yang kedua data link, network, transport, session, presentation, dan application. Dalam mengembangkan model, para perancang menyaring proses pengiriman data ke elemen yang paling mendasar. Jadi kalau pada pengiriman dan penerimaan surat itu ada 3 layer, maka pada jaringan komputer dengan model OSI ini ada 7 layer untuk masing-masing pengirim dan penerima. Model OSI memungkinkan interoperabilitas lengkap antara sistem yang tidak kompatibel. Maksudnya adalah sistem jaringan antara pengirim dan penerima bisa saja tidak sama atau sejenis. Namun dengan OSI itu bisa difasilitasi. Komunikasi yang digunakan diatur menggunakan serangkaian aturan atau konvensi yang disepakati yang disebut dengan protokol. Proses pada setiap mesin yang berkomunikasi pada tertentu disebut proses peer-to-peer. Misalkan application layer pengirim berkomunikasi dengan application layer penerima. Itu disebut dengan peer-to-peer protokol proses. Pada physical layer komunikasi bersifat langsung, yaitu perangkat A pengirim mengirim langsung ke perangkat B berupa aliran bit data. Pada layer yang lebih tinggi, komunikasi harus bergerak ke bawah melalui layer pada perangkat A dan juga pada perangkat B, dan kemudian kembali melalui layer. Setiap layer di perangkat pengirim menambahkan informasi sendiri ke pesan yang diterimanya ke layer tepat di atasnya dan meneruskan seluruh paket ke layer tepat di bawahnya. Nah, ini disebut dengan header. Dan ketika di penerima, pesan dibuka lapis demi lapis dengan setiap proses menerima dan menghapus header dan trailer yang ada, kemudian meneruskan sisanya ke layer yang di atasnya. Kemudian data tersebut dihapus juga headernya dan teruskan. Seperti yang kita lihat di sini, pesan itu adalah di 7, namun ketika sampai di bawah pesan itu sudah banyak. Nanti kita akan pelajari kenapa bisa terjadi. Pembungkusan pesan-pesan seperti ini, misalkan pada layer aplikasi pengirim itu H7D7 itu dibungkus
menjadi D6 itu kita sebut dengan namanya enkapsulasi. Begitu juga ini bawahnya. Paket di level 7 dienkapsulasi dalam paket di level 6, level 6 dienkapsulasi dalam paket level 5, begitu seterusnya. Pada pengirim. Pada penerima akan membuka enkapsulasi dan menghapus header yang ada pada paket-paket tersebut. Oleh karena itu kita akan pelajari satu persatu layer. Yang pertama kita mulai dari physical layer. Physical layer itu mengkoordinasikan fungsi yang diperlukan untuk membawa aliran bit ke media fisik. Ini berkaitan atau berhubungan dengan spesifikasi mekanik dan listrik dari antarmuka dan media transmisi. Layer ini juga mendefinisikan prosedur dan fungsi perangkat fisik dan antarmuka serta proses sehingga terjadinya transmisi data. Nah, di sini kita lihat bahwa dari pengirim itu data dikirimkan dari data link ke fisikal. Kemudian ada media transmisi, misalkan kabel atau wireless tanpa kabel, akan dipancarkan sinyal-sinyal yang ditangkap oleh physical layer dari penerima. Kita lihat bahwa physical layer ini berupa angka bilangan biner yang pesan tersebut sudah dikodekan ke dalam bilangan biner tersebut. Physical layer bertanggung jawab untuk pergerakan dari bilangan-bilangan biner tersebut dari satu hop ke hop berikutnya, atau dari satu titik pengiriman ke titik pengiriman berikutnya. Physical layer juga berhubungan dengan hal-hal berikut, diantaranya karakteristik fisik antarmuka dan media, representasi bit yaitu urutan 0 dan 1, kemudian kecepatan data, semakin cepat semakin bagus, sinkronisasi bit, pengirim dan penerima tidak hanya harus menggunakan kecepatan bit yang sama, tapi harus disinkronkan pada tingkat bit. Dengan kata lain, jam pengirim dan penerima harus disinkronkan. Kemudian konfigurasi baris, yaitu berkaitan dengan koneksi perangkat ke media dalam konfigurasi point to point. Dua perangkat dihubungkan melalui link khusus dalam operasi multi-point. Link dibagikan di antara beberapa perangkat. Kemudian physical layer juga berhubungan dengan topologi fisik. Misalkan topologi mesh itu berbeda dengan topologi star. Begitu juga dengan topologi ring dan topologi bus, dan juga topologi hybrid. Kemudian mode transmisi, misalkan transmisi yang digunakan apakah simplex atau half duplex atau full duplex. Kalau model simplex hanya satu perangkat yang dapat mengirim, yang lain hanya bisa menerima. Mode simplex adalah komunikasi satu arah. Dalam mode half duplex, dua perangkat dapat mengirim dan menerima, tapi tidak pada waktu bersamaan. Sedangkan pada full duplex, dua perangkat dapat mengirim dan menerima pada saat yang bersamaan. Itu mode transmisi. Kemudian data link layer. Data link layer ini mengubah physical layer. Jadi data link layer ini layer yang berada di atas physical layer, sehingga membuat physical layer tampak bebas dari kesalahan ke layer atasnya lagi, atau network layer. Data link layer bertanggung jawab untuk memindahkan frame dari satu hop ke hop berikutnya. Nah, pada data tanggung jawab dari data link layer ini adalah yang pertama framing, yaitu bagi aliran bit yang diterima dari network layer menjadi unit data yang dapat dikelola yang disebut dengan frame. Karena data kemudian ada disebut dengan physical addressing atau pengalamatan fisik. Jika frame distribusi sistem berbeda jaringan, data layer menambahkan sebuah header ke frame untuk menentukan pengirim dan atau penerima. Jika frame ditujukan untuk sistem di luar jaringan, alamat penerima adalah alamat perangkat yang menghubungkan jaringan ke yang berikutnya. Kemudian sebagai alur kontrol dan sebagai kontrol kesalahan. Nah, untuk kontrol kesalahan biasanya
ditambahkan sebuah trailer atau yang dalam gambar ini ada simbol T, T2 itu adalah sebuah trailer sebagai kontrol kesalahan sehingga dapat mendeteksi dan mengirim kembali frame yang rusak atau hilang. Nah, ini juga menggunakan mekanisme untuk mengenali frame duplikat. Kemudian berikutnya adalah kontrol akses. Ketika dua atau lebih perangkat terhubung ke link yang sama, protokol data link diperlukan untuk menentukan perangkat mana yang memiliki kendali atas link pada waktu tertentu. Nah, pada gambar berikutnya kita bisa lihat komunikasi data link layer antara dua node yang berdekatan. Untuk mengirim data dari A ke F dilakukan 3 pengiriman parsial. Pertama, data link di A mengirimkan frame ke data link layer di B. Jadi mengirimkannya per frame seperti ini. Kedua, data link di B mengirimkan frame baru ke data link di E. Akhirnya data link di E mengirimkan frame baru ke data link di F. Perhatikan bahwa frame yang dipertukarkan antara ketiganya node memiliki nilai yang berbeda di header. Jadi pada headernya itu pasti berbeda. Frame dari A ke B memiliki B sebagai destination dan A sebagai sumber source. Dari B ke E sebagai destination dan B sebagai source atau sumber. Jadi alamat fisikalnya pasti berbeda. Frame ke F memiliki F sebagai destination dan E sebagai sumber. Nah, alamat ini dimasukkan ke dalam header. Layer di atasnya adalah network layer. Network layer bertanggung jawab atas pengiriman paket dari sumber ke tujuan. Kemungkinan melalui beberapa network atau link atau jaringan. Sedangkan data link layer mengawasi pengiriman paket antara dua sistem pada network yang sama. Jadi kalau pada data link layer networknya sama, kalau pada network layer lapisan di atasnya itu bisa saja network yang berbeda. Jika dua sistem dihubungkan ke link yang sama, biasanya tidak diperlukan network layer. Namun jika dua sistem yang berbeda dipasang di network dengan perangkat penghubung antar network, seringkali diperlukan network layer untuk menyelesaikan pengiriman sumber ke tujuan. Jadi network layer bertanggung jawab atas pengiriman satu persatu paket data dari perangkat sumber ke perangkat tujuan. Ini jika pengirimannya terhadap jaringan yang berbeda. Tanggung jawab network layer itu pertama logical addressing. Physical addressing yang diterapkan atau alamat fisik yang diterapkan pada data link layer menangani masalah pengalamatan addressing secara lokal. Nah, jika sebuah paket melewati batas jaringan, maka dia perlu sistem pengalamatan lain yang membantu membedakan sistem sumber dan tujuan. Pada network layer ini menambahkan header kepada berasal dari layer yang atas, antara lain adalah menyertakan logical addressing pengirim dan penerima. Nanti kita akan lebih spesifik membahas logical addressing dan physical addressing ini. Kemudian network layer juga bertanggung jawab terhadap routing. Ketika jaringan atau link independen terhubung untuk membuat internetwork atau jaringan dari banyak jaringan atau jaringan besar atau kita kenal dengan nama internet yang terdiri dari berbagai macam jenis jaringan, maka routing ini merutekan atau menentukan jalur paket sehingga paket itu dapat sampai ke penerima. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari network layer tersebut. Nah, seperti ini ya untuk network layer jika ini berbeda jalur. Network layer di A mengirimkan paket ke network layer di B. Ketika paket tiba di router B, router membuat keputusan berdasarkan tujuan akhir F dari paket tersebut seperti yang akan kita lihat selanjutnya. Router B menggunakan tabel routingnya untuk menemukan bahwa hub berikutnya adalah router E. Oleh karena itu, di network layer B mengirimkan paket ke network layer di E. Layer di E selanjutnya akan mengirimkan paket ke network layer di F sehingga sampai ke tujuan. Yang berikut di atas dari network layer itu adalah transport layer. Transport layer tanggung jawab atas pengiriman seluruh pesan dari proses ke proses. Proses adalah program aplikasi yang berjalan pada host, sementara network layer mengawasi pengiriman satu persatu paket dari sumber ke tujuan. Jadi host itu adalah perangkat. Jadi perangkat itu ada di sumber, ada di tujuan juga. Network layer tidak mengenali hubungan apapun antara paket-paket.
Paket diperlakukan masing-masing secara independen, seolah-olah setiap bagian paket menjadi bagian dari pesan yang terpisah. Transport layer di sisi lain memastikan bahwa seluruh pesan sampai secara utuh dan teratur, mengawasi kontrol kesalahan dan kontrol aliran pada tingkat sumber ke tujuan. Nah, di sini diawasi data itu sesuai nggak dengan urutannya. Jadi transport layer bertanggung jawab untuk pengiriman pesan dari satu proses ke proses lainnya. Tanggung jawab lainnya itu adalah service point addressing, yaitu ketika komputer seringkali menyerang program secara bersamaan, maka pengiriman sumber ke tujuan berarti pengiriman tidak hanya dari satu komputer ke komputer berikutnya, tapi juga proses tertentu atau menjalankan program di satu komputer ke proses tertentu di komputer lain. Oleh karena itu, transport layer harus menggunakan yang sama, yaitu service point addressing. Layer mengirimkan setiap paket komputer yang benar, transport layer mendapatkan seluruh pesan ke proses yang benar di komputer itu. Nah, kalau seperti kalian kayak sering melakukan internet dalam satu hal yang sama, itu bisa mendengarkan aplikasi streaming musik sekaligus kalian browsing. Nah, itu kan kalian menjalankan dua program dalam satu hal sama. Untuk mengatasi ini maka perlukan transport layer ini. Kemudian segmentasi dan perakitan kembali. Pesan dibagi menjadi segmen yang dapat dikirim dengan setiap segmen berisi nomor urut, angka-angka. Ini memungkinkan transport layer untuk memasang kembali pesan dengan benar setelah tiba tujuan dan mengirim serta mengganti paket yang hilang dalam transmisi. Jadi segmentasi dan perakitan kembali itu tanggung jawab dari transport layer ini. Yang terakhir adalah kontrol koneksi, kontrol aliran, dan kontrol kesalahan. Itu dilakukan oleh network layer. Di atas network layer itu ada session layer. Layanan session layer bertanggung jawab untuk kontrol dialog dan sinkronisasi, yaitu untuk menetapkan, memelihara, dan menyeimbangkan interaksi di antara sistem komunikasi. Seperti kontrol dialog memungkinkan dua sistem melakukan dialog dengan komunikasi antara dua proses dan berlangsung dalam mode half duplex, yaitu satu mengirim, satu menerima, nanti yang mengirim menerima, yang menerima mengirim, atau full duplex. Ya, masing-masing A dan B langsung mengirim secara bersamaan. Yang kedua, sinkronisasi. Session layer memungkinkan proses untuk menambahkan checkpoint atau titik sinkron, misalkan aliran data. Misalkan jika sistem mengirimkan 2000 halaman file, maka checkpointnya itu misalkan kita lakukan setiap 100 halaman untuk memastikan bahwa 100 halaman diterima dan disahkan atau diakui secara independen. Dalam kasus ini jika terjadi crash selama transmisi, misalkan ada crash pada halaman 523, satu halaman perlu diulang setelah pemula sistem adalah halaman 561 sampai 523. Halaman sebelum 501 tidak perlu dikirim ulang lagi. Nah, seperti ini. Jadi dia mengatasi crash atau kesalahan pengiriman. Pada presentation layer ini berkaitan dengan sintak dan semantik informasi. Diperlukan antara dua sistem, yaitu antara presentation layer dan application layer dan session layer. Presentation layer bertanggung jawab untuk terjemahan, kompresi, dan enkripsi. Yaitu terjemahan yaitu proses-proses dalam dua sistem bertukar informasi, enkripsi untuk informasi sensitif, kemudian kompresi itu untuk mengurangi jumlah bit yang terkandung dalam informasi. Dan layer paling atas itu disebut dengan application layer. Application layer memungkinkan pengguna baik manusia atau perangkat lunak untuk mengakses jaringan, menyediakan termuka dan dukungan untuk layanan seperti email. Contoh aplikasi layer email misalkan adalah Google, Gmail ya, misalkan Gmail atau Yahoo kalau dulu. Atau transfer file dengan menggunakan aplikasi. Jadi application layer bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kepada pengguna. Layanan yang disediakan oleh application layer antara lain terminal virtual, jaringan, kemudian transfer file, akses dan manajemen, layanan surat, dan layanan directory. Nah, ini ringkasan secara umum layer-layer yang ada pada OSI layer. Nah, selain OSI layer, kita mengenal yang disebut dengan paket protokol TCP/IP. Nah, apa bedanya antara TCP/IP dengan OSI? Jadi OSI ini itu
abstraksi atau model yang dipraktekkan pada yang digunakan oleh ISO tadi pada tahun 1907. Namun TCP/IP ini sebenarnya sudah lama digunakan, yaitu pada tahun 46 pada ketika DARPA digunakan oleh militer Amerika untuk berkomunikasi antar jaringan. Dan pada tahun 90-an ketika internet ditemukan, ternyata implementasi pada OSI layer itu memiliki kelemahan. Karena layer-layer yang ada pada OSI layer itu tidak seperti yang dijelaskan tadi. Nah, dengan TCP/IP sampai sekarang itu kita masih menggunakan pakai protokol TCP/IP. Dia mendefinisikan ke dalam 4 layer. Yang pertama host ke host, network, internet, transportasi, dan aplikasi. Jika kita lihat bahwa untuk aplikasi pada TCP/IP itu sama dengan 3 layer pada OSI layer. Jadi layer aplikasi pada TCP/IP itu sama dengan layer application presentation session pada OSI layer. Untuk transport layer pada TCP/IP sama dengan transport layer pada OSI. Untuk network layer pada TCP/IP sama dengan network layer pada OSI. Dan untuk data link dan physical layer pada TCP/IP sama dengan data link dan physical layer pada OSI. Nah, pada TCP/IP digabung, pada OSI tidak. Setiap layer pada TCP/IP memiliki protokol atau aturan sehingga data dapat berkomunikasi. Perangkat dapat berkomunikasi lebih mudah. Jadi TCP/IP ada protokol hierarki yang terdiri dari modul interaktif yang masing-masing menyediakan fungsional atau fungsi-fungsi tertentu. Namun modul ini tidak saling tergantung. Maksudnya tidak saling tergantung itu yang modul protokol application tidak tergantung dengan protokol transport, begitu juga sebaliknya. Ini berbeda dengan modul OSI. Pada modul OSI itu menentukan fungsi mana yang dimiliki oleh masing-masing layer. Maka paket layer protokol TCP/IP berisi protokol relatif independen yang dapat dicampur dan cocokkan tergantung pada kebutuhan sistem. Jadi istilah hierarki berarti bahwa setiap protokol level atas itu didukung oleh satu atau lebih protokol pada level yang lebih bawah. Nah, kita akan bahas masing-masing pada TCP/IP. Kita lihat pada transport layer TCP/IP ada 3 protokol, TCP, UDP, dan string SCTP, Stream Control Transmission Protocol. Pada network layer, protokol utama di divisi TCP adalah Internet Working Protocol atau IP. Sedangkan pada application layer, kita lihat ada SMTP, FTP, HTTP, DNS, dan SNMP Telnet. Dengan pada data link dan physical layer itu protokolnya lebih spesifik host to host network. Kita akan coba bahas dari physical dan data link. Nah, pada physical dan data link TCP/IP tidak mendefinisikan protokol tertentu. Karena layer ini mendukung semua protokol standar dan protokol yang sudah dipatenkan oleh masing-masing perangkat. Jadi kayak perangkat Cisco itu data physical data link layernya itu sudah paten dari Cisco itu sendiri. Begitu juga perangkat-perangkat railing dan lain semacamnya itu memiliki paten tersendiri yang mereka gunakan untuk merek dagangnya itu aja. Jaringan dalam internet dapat berupa local area network dan WAN. Pada layer di atasnya network layer, pada network layer ini ada protokol yang disebut dengan IP atau Internet Working Protocol. TCP/IP mendukung Internet Working Protocol ini dengan 4 protokol pendukung, yaitu ARP, RARP, ICMP, dan IGMP. Internet Working Protocol adalah mekanisme transmisi yang digunakan oleh protokol TCP/IP. Ini adalah protokol yang tidak dapat diandalkan dan tanpa koneksi layanan pengiriman dengan Etherbyte. Istilah Etherbyte berarti IP tidak menyediakan pemeriksaan atau pelacakan kesalahan. Jadi
ada data dikirimkan tanpa mengecek terlebih dahulu ini data salah atau benar. IP masukkan layer yang mendasar tidak dapat diandalkan dan melakukan yang terbaik untuk mengirimkan transmisi ke tujuan, tetapi tanpa jaminan. IP mengangkut data dan paket yang disebut datagram yang masing-masing diangkut secara terpisah. Datagram dapat berjalan sepanjang rute yang berbeda dan dapat tiba di luar urutan link. Fungsional IP yang terbatas merupakan kelebihan dari IP, bukan kelemahan. Jadi pengiriman pada IP membebaskan pengguna untuk hanya menambah kapasitas yang diperlukan untuk aplikasi tertentu dan dengan demikian memungkinkan efisiensi maksimum. Karena pemeriksaan secara berlapis tidak diperlukan. Yang nanti diperlukan di layer atas yang akan mengecek. Address Session Protocol digunakan untuk mengganti logical address dengan physical address. Pada physical address tipikal seperti LAN, kita perangkat pada link diidentifikasi oleh physical address dan stasiun. Biasanya dicantumkan pada network interface card. Kemudian pada RARP memungkinkan host menemukan internet address. Pada ECMP digunakan host dan gateway untuk mengirim atau memberitahukan masalah datagram kembali ke pengirim. Pada IGMP itu untuk memfasilitasi pengiriman pesan secara bersama ke dalam kelompok pengguna. Pada transport layer ini menggunakan dua protokol, biasanya TCP dan UDP. TCP dan UDP adalah protokol tingkat transportasi yang bertanggung jawab untuk pengiriman pesan dari satu proses ke proses lain. Protokol layer transport baru yang ketiga SCTP telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan beberapa aplikasi baru. Jadi ada 3 protokol. Yang UDP adalah yang paling sederhana dengan hanya protokol standar TCP/IP. Protokolnya protokol proses ke proses hanya menambahkan port addressing atau alamat port, kemudian kontrol kesalahan, checksum dan informasi panjang data dari upper layer. Sedangkan pada TCP itu menyalakan penuh transport layer untuk aplikasi. Protokol stream yang andal, istilah stream atau aliran ini pada koneksi. Jadi koneksi dibuat antara kedua unit transmisi sebelum salah satu dari mereka dapat memberikan data. Pada akhir pengiriman sifat transmisi, TCP memberikan data menjadi unit yang lebih kecil yang disebut dengan segmen. Jadi sifat segmen itu dikirimkan memiliki nomor urut dan dikirimkan secara satu persatu dan disusun ulang setelah diterima bersama dengan sebuah pesan, nomor pesan untuk segmen yang diterima. Segmen dibawa melalui internet dalam datagram IP di sisi penerima. Jadi pada IP langsung dikirim, tidak meriksa lagi. TCP menguasai datagram dan masuk menyusun ulang transmisi berdasarkan dari nomor urut tersebut. Kemudian SCTV ini untuk menggunakan aplikasi suara atau video pada pengiriman di internet. Pada application layer ini gabungan session personal dan application layer. Protokol ini akan nanti secara spesifik kita jelaskan pada bab berikutnya. Kemudian ada istilah tadi addressing. Jadi 4 level address atau alamat, yaitu physical address, logical address, port address, dan specific address. Nah, setiap address terhubung ke layer tertentu dan arsitektur TCP/IP. Jadi pada physical dan data link layer ini kita gunakan physical address. Pada network layer itu ada nama logical address, pada transport layer itu port address, dan pada application layer disebut specific address. Kita akan jelaskan secara ringkas. Yang pertama physical address juga disebut dengan link address. Karena ini physical dan data link layer adalah alamat node seperti yang didefinisikan oleh London One. Jadi setiap London One itu memiliki physical address tersendiri. Biasanya dicantumkan pada NIC-nya, Network Interface Card-nya. Nah, ini sebagai contoh. Di sini destination address. Node dengan physical address 10 mengirim frame ke node dengan physical address 87. Jadi destination-nya 87, source-nya itu adalah 10. Kedua node tersebut dihubungkan oleh sebuah link. Pada data link layer, frame ini berisi physical address di header. Ini adalah satu-satunya address yang dibutuhkan. Bagian header lainnya berisi informasi lain yang diperlukan.
Jadi data itu adalah informasi yang diperlukan, sedangkan physical address-nya itu berupa header. Nah, trailer biasanya berisi bit ekstra yang diperlukan untuk deteksi kesalahan. Jadi guna trailer ini untuk mendeteksi kesalahan. Akan dicek ulang lagi di penerima, apakah trailernya sama atau tidak. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, komputer yang physical address 10 adalah pengirim dan physical address 87 adalah penerima. Jadi data layer di pengirim menerima data dari layer atas. Proses ini merangkum data dalam frame, menambahkan sebuah header dan trailer. Header di bagian informasi lainnya membawa physical address penerima dan pengirim. Perhatikan bahwa bagian besar protokol data link address tujuan adalah 87 dan maksud ini muncul sebelum source address-nya 10. Dalam topologi BOS, frame disebarkan ke dua arah, kiri dan kanan. Frame yang diramatkan ke kiri mati saat mencapai ujung kabel jika ujung kabel diakhiri dengan tepat. Frame disebarkan ke kanan di kiri ke stasiun di jaringan. Setiap stasiun dengan physical address selain 87 akan menghilangkan frame, karena destination address dalam frame tidak cocok dengan physical address-nya sendiri. Komputer tujuan yang dituju menemukan kecocokan antara destination address dalam frame dan physical address-nya tersendiri. Sehingga ketika frame diperiksa, header dan trailer dihilangkan dan bagian data dikapsulasi dan dikirim ke layar atasnya. Nah, seperti yang kita lihat, kebanyakan menggunakan physical address yang dapat kita lihat di network interface card-nya berupa bilangan heksadesimal. Nah, sebagai contoh yang ini ya. Kemudian logical address. Logical address diperlukan untuk komunikasi universal tidak bergantung pada jaringan fisik yang dasarnya. Physical address tidak memenuhi dalam lingkungan internet di mana jaringan berbeda dapat memiliki format alamat yang berbeda. Sistem pengalamatan universal diperlukan di mana setiap host dapat diidentifikasi secara unik, terlepas dari jaringan fisik yang mendasarinya. Jadi jaringan physical address ini tidak cukup dalam pengiriman, oleh karena itu perlu logical address. Logical address ini adalah address 32 bit yang secara unik menentukan host yang tersambung ke internet. Nama lainnya adalah IP address. Jadi di sini setiap komputer itu memiliki IP yang berbeda antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Alamat yang ketiga yang disebut dengan, jadi kalau physical address itu akan berubah dari hop ke hop tergantung dari perangkatnya, sedangkan pada logical address tetap sama antara sumber dan tujuan. Yang ketiga adalah port address. IP address dan physical address diperlukan sejumlah data untuk melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan, namun kedatangan di host tujuan bukanlah tujuan akhir dari komunikasi data di internet. Jadi sistem yang tidak mengirim apapun kecuali data dari komputer lain tidak lengkap. Saat ini komputer dan perangkat menyediakan banyak proses pada waktu bersamaan. Misalkan komputer A berkomunikasi dengan komputer C menggunakan telnet, berdasarkan komputer A berkomunikasi dengan komputer B menggunakan FTP. Nah, agar proses ini bisa dilakukan secara bersamaan, maka diperlukan port address untuk masing-masing komunikasi. Jadi port address antara FTP berbeda dengan port address pada telnet. Nah, komputer A ini port addressnya A, maka kita lihat pada penerima dia menggunakan J, maka dia akan dikirimkan langsung dengan kompilasi dan diberikan ke J. Begitu juga dengan yang B dan C tadi, yang K. Nah, ini proses ini dapat dilakukan secara bersamaan jika ada port addressing. Yang terakhir adalah specific address. Jadi beberapa aplikasi memiliki alamat user friendly yang dirancang yang disebut dengan specific address. Itu seperti contohnya pada alamat email atau URL email, misalkan wahyudi@fti.unan.ac.id, URL misalkan www.fti.unan.ac.id. Nah, ini disebut dengan specific address. Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.